Hai semuanya, terima kasih sudah klik another video of mine. Hari ini kita kembali lagi dengan Me and My Voice dengan cerita yang berbeda. Kali ini kita bakal ngebahas dari sisi teman kuliah gue, karena beberapa orang sudah gue wawancara. Dan hari ini kita bakalan ngebahas dengan tema berdamai dengan diri sendiri. Dan untuk video kali ini narasumbernya itu adalah Yasinda dan juga Ica. Jadi kalau kalian kepo view mereka tentang live dan apa yang bakal kita pelajarin hari ini, keep on watching till the end of this video, oke? Nah, yang perlu kalian tahu dari Me and My Voice itu, di sini gue bakalan nge-fill season pertama dengan pertanyaan yang sama, tapi narasumber yang berbeda. Makanya di tiap episode dari Me and My Voice itu temanya berbeda-beda. Dan untuk kali ini kita bakalan ngelihat bagaimana cara teman-teman gue bangun dari keterpurukan dan membangun their own empire. Langsung aja ke narasumber yang pertama. Narasumber yang pertama itu adalah Yasinda Kania Hafsari. Dia itu teman gue dari semester 1, mulai dari English major semester 1 sampai sekarang masuk ke semester 7. Menurut gue dia ini terkenal di kelas dalam satu hal, yaitu ambisi dia, atau ya intinya dia tuh rajin plus pintar. Gimana kalau gue boleh bilang dia itu good at everything di English, kayak dari speakingnya bagus, listeningnya bagus, writingnya bagus, dan juga readingnya bagus. Tapi setelah gue ngedengerin cerita dia di WhatsApp, gue menyadari kayak ada sisi lain dari seorang Yasinda yang gue kenal. Yasinda yang sekarang yang kita ketahui ngambis, yang kita ketahui good at her grades, yang kita ketahui dia itu pintar, ternyata punya sisi lain, yaitu failure, yaitu kegagalan. Dimana for once dia itu melihat kehidupan dia sebagai bercandaan. Ya udah, hidup lu tuh go with the flow aja, nggak usah terlalu serius-serius lah, hidup itu dibawa santai. Bener-bener kayak ya udahlah, hidup ini cuma bercandaan. For once she thinks of that gitu loh. Yang kedua, banyak keputusan dia itu diambil dengan recklessly, kayak tanpa accountability, tanpa memikirkan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Dia membuat keputusan ya udah santai karena lagi-lagi dia ngelihat kehidupan dia tuh sebagai jokes. But and then come hit the part dimana dia sadar bahwa kita hidup itu nggak mungkin selalu menjadi sebuah bercandaan, dimana dia mungkin harus mulai lebih serius. Dimana akhirnya melahirkan seorang Yasinda yang sekarang gue kenal, dimana dia good at her grades, dia melangkah dan membuat keputusan bahkan yang terkecil pun sangat memikirkan hal-hal di sekitarnya. Dia nggak mau kembali mendapatkan sebuah penyesalan. Keputusan yang dia pilih, dia harus benar-benar berpikir apa yang bagus, apa yang nggak bagus, apa yang mungkin bisa membuat gue menjadi orang yang lebih baik, dan mana yang mungkin bisa menjatuhkan gue. Makanya sekarang dia itu tahu apa yang dia inginkan untuk hidupnya. Dia sudah mulai menata kehidupan dia, kayak apa yang gue pengenin di future, apa yang gue mimpi-mimpiin, dan bagaimana cara gue mendapatkan apa yang gue mau. Makanya action yang diambil sekarang itu sangat-sangat mencerminkan bahwa Yasinda ini lagi berusaha banget untuk membangun kehidupan dia, dimana dia juga nggak pernah ngelupain bahwa dia itu ya masih hidup dengan banyak penyesalan. Makanya dia mencoba mengurangi penyesalan dalam kehidupan dia. Nah, narasumber yang kedua adalah Ica Anissa Salma Syafira. Dia juga sama kayak Yasinda, temen gue kuliah dari semester 1 sampai sekarang masuk ke semester 7. Dia juga menurut gue ya salah satu orang yang mirip-mirip dengan Yasinda, dimana dia itu orang yang menurut gue serius dalam kuliah dia. Ica ini seorang tipe pemikir, dimana dia itu benar-benar memperhatikan setiap detail dari keputusan dia. Karena dari hal terkecil pun bisa membuat future kita acak-acakan. Karena dia orang yang benar-benar taking it seriously with her decision, dia itu pengen melakukan semuanya dengan baik. Dia pengen bekerja keras untuk semua hal yang dia lakukan. Karena menurut dia dari hal terkecil pun bisa menghasilkan sesuatu yang baik. Apalagi saat kita melakukan sesuatu yang besar, pasti hasilnya pun juga besar. Dia sama kayak Yasinda, benar-benar serius dalam menatap kehidupan dia ke depannya. Dia juga sama kayak Yasinda, lagi dalam keadaan bekerja keras untuk menata kehidupannya. Dia pengen saat dia punya anak nanti bisa merasakan kehidupan yang lebih baik lagi dibandingkan sekarang yang Ica lagi jalanin. Di sini kita juga bisa melihat bahwa Ica ini benar-benar kayak serius banget dalam kehidupannya. Dia pengen future dia itu bright, makanya dia itu melakukan segala hal untuk mewujudkan hal tersebut. Dari bikin plans, dari buat keputusan yang dengan baik, memikirkannya dengan matang, dan juga membuat kehidupan yang lebih baik untuk anaknya. Tapi at the end of the day, dia juga sadar kalau misalnya plan itu nggak mungkin selalu berjalan sesuai yang kita pengenin. Ada saat-saatnya dia itu lagi down, dia itu ngerasa plannya itu nggak work out, yang membuat dia itu ngerasa nothing. Dia itu bukan siapa-siapa, lagi-lagi dia dibikin down. Karena saat dia sudah membuat plan itu, dia pengen plan ini work out karena dia sudah memikirkan detail-detailnya. Makanya
saat dia mendapatkan failure, dia itu kecewa atau ya sedih aja gitu loh saat plan dia nggak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Teman-teman, setelah kita ngedengerin dua narasumber kita kali ini, kita sering banget ngedenger kata-kata kegagalan atau failure atau tidak berjalan dengan apa yang kita inginkan. Tapi yang gue pengen tekanin di sini, yes, bisa, hal itu nggak apa-apa. Kayak ada saatnya mungkin plan kita itu nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Saat kita jatuh, hal itu nggak apa-apa dan itu wajar banget. Dan lu boleh sedih akan hal itu. Karena lagi-lagi kita ini seorang manusia, kita bukan mesin yang bisa melakukan semuanya dengan perfect. Lagi-lagi kita ini manusia penuh dengan kekurangan. Dan saat kita merasakan hal tersebut, kita jatuh, kita terduduk lagi, hal itu adalah hal yang sangat-sangat wajar. Kayak hayu, tenang, coba keluar dari situ, bersihin pikiran kita lagi, ingat-ingat lagi kenapa kita memulai hal ini, apa yang kita impikan, dan bagaimana kegagalan kita hari ini itu mungkin bisa menjadi sebuah pelajaran untuk kedepannya. Kalian bisa take a step back, nonton Netflix, nonton YouTube, dengerin lagu, pokoknya chill out. Kasih space buat diri kalian untuk heal. Kasih space untuk diri kalian untuk merasakan semua kesedihan itu, meresapinya, dan bangun kembali. Dan gue berharap aja saat kalian melihat diri kalian itu bukan sebagai sebuah failure atau kegagalan, tapi seseorang yang lagi belajar untuk menjadi dirinya lebih baik. Oke, I think itu aja hari ini, video kali ini. Narasumbernya 2, tapi mungkin lebih panjang dari biasanya karena ternyata berat juga. Tapi ya gue berharap aja dari video ini kita bisa sama-sama belajar, kita bisa menjadi orang yang lebih baik lagi, dan ya selalu survive this cruel world gitu loh. Terima kasih sudah menonton sampai hari ini dan mengklik video kali ini, dan kita bakal ketemu lagi di hari Sabtu dengan konten gue yang lainnya. And ya, dadah!